Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1722. Memahami karakteristik dari segala fenomena dan mengetahui semua makhluk dengan baik. Dengan sepenuh hati, setiap menit dan setiap detik, kita dikelilingi oleh Buddha Dharma. Yang paling penting dalam kehidupan adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu dan berhubungan dengan orang. Dan untuk dapat kembali ke sifat sejati kita tanpa salah langkah. Inilah yang paling penting. Jadi, kita harus selalu menjaga pikiran kita tetap fokus tiap menit dan detik. Ini artinya kita harus disiplin, sehingga kita mengingat apa yang terjadi di detik sebelumnya. Setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20, 30, atau bahkan 100 tahun yang lalu. Jadi, kita mengingat tiap detik kehidupan kita. Dengan mengingat apa yang terjadi sebelumnya, kita tidak akan lupa arah kita di masa depan. Jika kita tidak mengingat apa yang kita lakukan di masa lampau, maka di masa depan sedikit penyimpang akan membuat kita jauh. Kita bisa saja tetap berjalan di luar jalur, tidak memiliki arah yang benar. Jadi, saya telah mengatakan kepada setiap orang, jangan lupakan tahun itu, jangan lupakan tekad itu. Kita semua harus menjaga tekad ini. Kita harus selalu mengingat apa yang kita lakukan di tahun tertentu, apa yang kita lakukan di tiap waktu tertentu. Pemikiran apa yang dikembangkan, bagaimana kita mengungkapkan pemikiran ini, bagaimana kita mempraktikannya, dan apakah mereka bersatu padu dengan prinsip duniawi. Kita harus merasakan sendiri untuk memahaminya. Jadi, kita harus sangat sepenuh hati. Jadi, jangan lupakan tahun itu, yaitu tahun 1998. Pada tahun ini, seorang bodhisattva suci melangkah masuk ke dalam 4 misi utama kita. Dia adalah Direktur Chen Shouyin dengan sepenuh hati memegang teguh kepercayaan dan kejujuran. Di rumah sakit, ia menerapkan prinsip medis yang kita junjung tinggi, memperlakukan pasien seperti keluarga sendiri, memperlakukan pasien seperti diri sendiri. Pasien itu bukan hanya seperti keluarga kita, tetapi rasa sakit yang dialami pasien itu seperti rasa sakit di tubuh kita sendiri. Dengan hati yang tulus, ia melindungi dan merawat mereka. Pasien datang ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakit fisik. Itu karena mereka sudah sakit sehingga perlu diperiksa. Kami sangat berharap TAI TV dapat membuka sebuah program bernama Pojok Dokter. Program ini bukan untuk orang yang sedang sakit, tetapi untuk mencegah agar orang tidak jatuh sakit. Dalam program ini berbagi pengalaman dan menekankan tindakan pencegahan. Siapa yang akan berbicara? Tentu saja Direktur Chen Shouyin. Pada waktu itu, beliau masih berada di Tallinn. TAI TV selalu berharap program ini dapat dilaksanakan, dan orang yang memimpin haruslah seorang dokter. Mungkin Direktur Chen Shouyin cocok untuk ini, karena beliau memiliki minat pada bidang budaya humanis, dan juga memiliki selera seni yang tinggi. Tubuh manusia adalah karya seni. Jadi, bagi seseorang yang tertarik dengan seni, memikul tanggung jawab di program TV kesehatan di TAI TV ini akan sangat berarti. Sehingga mendatangi Direktur Chen dan bertanya, apakah Anda bisa datang bergabung di TAI TV kita? Program kesehatan di TAI TV dapat menjaga kesehatan masyarakat. Ketika orang masih belum sakit, kita harus membuat mereka tahu bagaimana cara agar tetap sehat. Atau jika orang merasa ada yang salah, membuat mereka mengetahui lebih awal. Penyebab penyakit ini adalah demikian, agar mereka bisa tahu apa yang saya alami saat ini adalah sama seperti yang dideskripsikan oleh Direktur Chen. Dalam gambar ini, jika terjadi sesuatu, kita akan merasakannya. Kita mungkin menderita penyakit ini. Dengan mendengarkan diri sendiri dan bergabung di program kesehatan, maka kita akan tahu
Mungkin ini yang saya alami. Ini karena masuk di program kesehatan, menunjukkan serangkaian seni dan diagram yang dipandu oleh direktur, menjelaskan setiap bagian. Setiap kita menyiarkan semua tentang kesehatan, setiap hari tak terhitung orangnya. Puluhan ribu permisa menonton Thai TV pada waktu yang sama untuk menyaksikan konten seputar kesehatan. Banyak orang karena menonton program kesehatan, diri sendiri menyadari, saya harus ke dokter untuk memeriksakannya. Ini juga telah menyelamatkan banyak orang. Selain itu, gambar yang ditampilkan pada program tersebut adalah karya seni. Jadi program kesehatan Thai TV yang disukai banyak orang harus juga penuh dengan kesabaran, kesungguhan hati, kesabaran, dan memiliki niat. Mereka telah memproduksi 5.000 episode. Saat ini, Thai TV sedang merayakan episode ke-5.000. Dari Direktur Chen So-in, di dalam 5.000 episode ini juga telah mendapatkan penghargaan Golden Ball Award, Program Pendidikan dan Budaya Humanis tahun 2014. Ini sangat tidak mudah. Butuh waktu hampir 18 tahun. Dalam 18 tahun ini ada proses demikian melewati 5.000 episode. Ini adalah pembuktian budaya humanis di masyarakat. Dokter ini bukan hanya seorang dokter, namun juga seorang seniman, mengajari organ tubuh manusia dengan sangat rinci. Bukan hanya giat membicarakan hati, paru, dan lainnya, juga ada budaya humanis. Dia bahkan menggunakan bunga dan rumput, juga bisa mengatakan dengan tubuh manusia, ataupun lukisan zaman kuno. Dia juga bisa dengan patologi menganalisanya, sangat tidak mudah. Terus sampai sekarang, sudah ada pencapaian demikian. Direktur Chen masuk tahun 2019, sudah 31 tahun. Waktu 31 tahun ini sudah memiliki pengalaman di 3 rumah sakit. Melalui 3 rumah sakit seci, yaitu Hualien, Tallinn, dan Taichung. Di Hualien, saat masih menjadi wakil direktur, memohon bantuan kepadanya. Mulai dibangun Tallinn rumah sakit. Direktur Lin mau ke tempat itu mengemban tanggung jawab, memohon wakil direktur Chen, juga bisa bersama demi Tallinn membuat perencanaan. Mulai saat itu, dia demikian pergi fokus di Tallinn. Demi Tallinn, konsentrasi dalam proses membangun rumah sakit. Setelah menyelesaikan rumah sakit Tallinn, selanjutnya adalah rumah sakit Taichung. Setelah menyelesaikan rumah sakit Taichung, keahliannya juga diperlukan. Dia bertanya, apakah bisa datang ke Taichung? Karena pengetahuan budaya humanis dalam pengobatan sangat mendalam, rumah sakit kita tidak boleh kekurangan budaya humanis. Budaya humanis sangat penting dalam pengobatan, merupakan rumah sakit dan juga merupakan pendidikan. Ini sangatlah penting. Karena itu, pengobatan, budaya humanis, dan pendidikan, 3 ini menyatu menjadi satu. Ketika rumah sakit baru dibuka, sangat perlu untuk memiliki 4 misi. Harus ada misi amal, pengobatan, serta pendidikan dan budaya humanis. Di dalam rumah sakit harus dilengkapi dengan 4 hal ini. Dia merupakan orang yang berbakat yang paling cocok. Maka kita mengundangnya ke Taichung. Dan dia sekarang menjadi kepala rumah sakit di Taichung. Sangat berterima kasih. Jangan lupa pada tahun itu. Jangan lupa pada orang itu. Jangan lupa pada niat itu. Kita sungguh harus sangat bersyukur. Jadi, kita tidak boleh lupa. Di seci kekuatan cinta kasih kita, 4 misi utama adalah badan misi yang berbeda. Tetapi, mereka mempunyai konsep spiritual yang sama. Kemanapun kita pergi, ketika ingin melakukan kegiatan amal di suatu negara, kita akan menambahkan pengobatan gratis. Jadi, misi amal dan pengobatan. Anggota komite dan dokter kita ketika pergi ke suatu negara untuk memberi bantuan bencana, kita selalu menggunakan pendidikan dan budaya humanis kita, mempraktikannya dalam tindakan nyata, seperti mengajar dengan memberi contoh, memberikan cinta kasih.
Dengan mendekati dan memberi perhatian dengan cinta kasih kepada orang lain, ini adalah pendidikan. Menghiburnya dengan lembut dan mendekatinya dengan kasih sayang. Ini semua merupakan pendidikan. Jadi, cara kita menyediakan perawatan medis adalah menerapkan semangat amal dalam perawatan medis. Perawatan medis memerlukan keharmonisan dalam budaya humanis dan mengungkapkan pendidikan yang benar dan tepat. Dengan mendidik melalui tindakan kita, ini merupakan semangat misi Tzu Chi. Saya sangat bersyukur bahwa semangat dari misi Tzu Chi ada di mana-mana. Ketika lahir, tua, sakit, dan mati, ada di setiap sudut dunia. Dan perawatan medis dibutuhkan di setiap tempat. Mempraktikkan Dharma dengan cara seperti ini di dunia juga merupakan maksud tujuan dari Dharma. Dharma seperti ini ada dirangkum di mana, yaitu Dharma sejati Buddha. Ajarannya ditunjukkan kepada semua makhluk hidup yang menderita. Siapa yang pergi di antara penderitaan orang-orang? Bodhisattva yang pergi ke sana, apa yang Buddha ajarkan tentang Bodhisattva adalah umumnya di dunia maupun di lingkungan manapun, Bodhisattva memiliki cara untuk menuju ke sana. Dengan program kesehatan TAI TV, walaupun kita tidak harus masuk ke rumah orang-orang, selamat setiap rumah tangga menyalakan stasiun TAI TV, tidak peduli seberapa jauh siaran kesehatan, maka dapat ditonton dimanapun di seluruh dunia. Ini merupakan Dharma. Saya sangat bersyukur menggunakan pengobatan untuk mengajar Dharma. Ini sangat berseni dan bermakna untuk mengajarkan Dharma. Saya sangat bersyukur. Singkat kata, ini merupakan peristiwa yang besar. Mari kita lihat naskah sutra berikutnya. Secara baik memahami karakteristik dan segala fenomena dan secara baik mengetahui kapasitas dari semua makhluk. Segala kebenaran duniawi, terkondisi atau tak terkondisi, jika ditelusuri dan diamati dengan cermat, adalah bagaikan ilusi dan semu adanya. Dari penggalan ini, kita jadi memahaminya, apa yang telah disebutkan sebelumnya. Jangan lupa pada orang itu. Orang tersebut adalah direktur rumah sakit Chen. Ini tidakkah yang namanya kebajikan berpengertian? Kita harus saling memahami. Beliau memahami budaya humanis Tzu Chi. Dia juga memahami tentang cara pengobatan medis. Dia mengerti apa yang dia sukai. Dia mengerti cinta kasih yang murni dari Tzu Chi. Dia juga mengerti di saat yang sama tidak hanya mengerti, tapi dia juga memikirkan untuk bersumbangsi. Pemahaman kebajikan. Memahami dan menghayati jalan agung. Membangkitkan tekad tiada tara. Inilah pemahaman kebajikan. Ketika memahami jalan kebajikan, maka harus datang dari batin paling dalam. Sehingga menyelami Sutra Pitaka mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Sebenarnya medis dan seni adalah dua hal yang sangat berjauhan. Orang zaman sekarang selalu berkata, ini adalah seni. Bagaimana saya mengerti tentang medis? Jadi medis, dokter juga berkata, saya adalah seorang dokter, tidak tahu tentang seni. Jadi seni sangatlah menarik. Medis adalah kemampuan dia. Ketika dua hal ini bergabung, akan melompat ke dalam kebijaksanaan. Melompati bidang yang tidak dikuasai adalah kebijaksanaan. Jadi, menyelami Sutra Pitaka. Sutra Pitaka adalah prinsip. Semua prinsip ini saling berhubungan. Dan ini dinamakan kebijaksanaan sedalam lautan. Jadi, secara baik mengetahui kapasitas dari semua makhluk. Mengenal Dharma. Kepada siapa metode ini harus disampaikan ketika menjelaskan penyakit kepada pasien. Kita juga harus melihat sifat dasar pasien, watak dan karakternya. Apakah harus dijelaskan secara langsung atau menggunakan cara yang lebih halus dan bijaksana. Prinsip yang sama berlaku untuk manusia. Kita harus mengenali sifat dasar mereka. Oleh karena itu, setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda, dan cara mereka menerima serta memahami penyakit mereka juga berbeda.
Sebagai seorang dokter, ia harus mengetahui kondisi pasien. Ada pasien kondisi penyakit berat, sudah datang sekali dan seharusnya masih perlu melanjutkan perawatan. Mengapa pasien ini tidak datang lagi? Seorang dokter yang memiliki kasih sayang akan memperhatikan hal itu, melakukan tindak lanjut, bahkan mungkin pergi ke rumah sakit pasien tersebut. Karena kita tahu pasien yang sakit parah ini mungkin memiliki masalah ekonomi. Penyakit yang berat tidak mungkin hanya sekali minum obat atau sekali periksa ke dokter. Hanya datang sekali saja. Jadi, dia akan secara sukarela ke rumahnya untuk memeriksa. Tidak bisa, kamu harus kembali ke rumah sakit untuk perawatan. Seperti pasien ini, Direktur Chen telah mengatasi banyak kasus seperti ini. Menanggapi kemiskinan dan penyakit adalah tugas kita di SECI. Direktur Chen melakukan kegiatan amal dan bertugas sebagai dokter. Ia juga merupakan relawan SECI. Dia juga sudah dilantik sebagai relawan komite SECI. Jadi, dia juga punya tugas sebagai komite dalam merawat mereka yang miskin dan menderita. Kita harus secara baik mengetahui kapasitas dari semua makhluk. Miskin atau kaya, kita harus memahaminya. Jadi, segala kebenaran duniawi terkondisi atau tak terkondisi, jika ditelusuri dan diamati dengan cermat, kita harus sangat jelas mengenai semua hal ini. Inilah yang dikatakan Buddha kepada kita. Semua kebijaksanaan duniawi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah dharma terkondisi. Yang kedua adalah dharma tak terkondisi. Dharma terkondisi dan dharma tidak terkondisi. Sudah lama kita bicarakan. Dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Pada saat itu dibahas dengan sangat panjang. Hal ini karena dunia tidak dapat dipisahkan dari kedua hal ini. Para praktisi harus giat bersemangat dan harus mengetahuinya, membedakan antara dharma terkondisi dan yang tidak terkondisi. Jadi, kita harus memahaminya. Hanya ketika kita memahaminya, kita akan mampu mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dalam kehidupan kita saat ini, dalam mempelajari Buddha Dharma, setidaknya kita harus memahami hal-hal ini. Dalam kehidupan ini, kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Pengetahuan yang kita miliki berasal dari pekerjaan atau usaha yang biasa kita lakukan sehari-hari, dan cakupan pemahaman yang ada di sekitar kita. Setelah kita mendalami Buddha Dharma, selain memahami profesi kita sendiri, kita juga harus memahami apa yang diajarkan oleh Buddha. Orang-orang bukan hanya harus menjalankan tugas mereka sendiri, melainkan juga harus setia dan memegang tekad yang kuat. Ini adalah hal-hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap umat Buddha. Namun untuk lebih memahami bagaimana memasuki ajaran Buddha, kita harus belajar bagaimana dengan menjadi berpengertian dan bertoleransi. Dari benda-benda atau materi yang berwujud, kita harus dapat menjelaskannya, hingga semuanya tidak ada. Menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil hingga menjadi kosong. Prinsip kebenarannya dianalisis secara bertahap, lapis demi lapis. Sama seperti sedang mengupas bawang. Ketika kita mengambil bawang utuh dan mengupasnya lapis demi lapis, ketika mengupas sampai lapisan terakhir, kita akan menemukan di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Meskipun bawang memiliki banyak lapisan yang dapat kita kupas, demikian pula sesuatu yang kosong dapat menghasilkan banyak hal nyata. Dengan menganalisis prinsip kebenaran ini hingga mencapai kekosongan. Dari prinsip kekosongan kemudian dapat kembali pada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita harus memegang teguh tekad kita pada dharma tak terkondisi ini. Inilah kekosongan sejati. Dan di dalam kekosongan sejati terdapat keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan menakjubkan ini adalah kita berada di begitu banyak permasalahan duniawi. Karena dunia ini hanyalah dimulai dari tubuh dan pikiran,
maka dunia ini akan ada hal-hal tak terhingga yang harus dilakukan. Karena hidup di dunia, semua orang memiliki sebuah pemikiran, dan pemikiran yang akan dipikirkan itu adalah tiada dan tiada terhingga. Memikirkan yang baik, memikirkan yang jahat, mau menjadi orang baik, menjadi orang jahat, yang semacam ini bagaimana untuk bersikap terhadap orang lain, bagaimana untuk mengungkapkannya. Arah dan tujuan kita apakah akan mencari uang dengan berbisnis, ataupun mau menjadi penemu, ataupun mau menjadi karyawan, ataupun mau menjadi dokter, ataupun mau menjadi profesor dan lain-lain. Setiap profesi tidak terlepas dari sebuah niat pikiran. Sebersit niat pikiran ini adalah seperti ini berasal dari masalah pekerjaannya. Akan tetapi pekerjaan ini bukan hanya satu item saja. Seharusnya tidak boleh kekurangan satu item lagi, yakni prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang sesungguhnya haruslah membuka pintu hati. Dunia sebagai satu keluarga. Berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Dikarenakan semua inilah menjunjung langit yang sama dan memijak bumi yang sama, ruangan ini, orang-orang ini adalah merupakan keluarga saya, adalah satu keluarga saya. Kita mencintai semuanya, dimanapun tempat yang membutuhkan saya. Kita harus menggunakan belas kasih dan kebaikan untuk bersumbangsi. Ini disebut jalan bodhisatwa. Jalan bodhisatwa bisa berada di berbagai profesi, akan tetapi ia membutuhkan sebuah sikap profesional, yakni fokus pada dharma. Dharma harus dipraktikkan dalam tindakan nyata, dengan memiliki belas kasih dan kebaikan demikian. Jadi belas kasih dan kebaikan berarti sedang mempraktikkan jalan bodhisatwa. Hal ini memerlukan banyak orang untuk melepaskan keakuan dan kemelekatan. Setelah kita melepaskan keakuan dan kemelekatan, kita akan memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Barulah kita dapat memperhatikan orang-orang yang menderita di seluruh dunia. Inilah yang disebut dharma tak terkondisi, yang merupakan perpaduan dari kebenaran duniawi dan kebenaran sejati. Kebenaran sejati adalah dharma tak terkondisi, sedangkan kebenaran duniawi adalah dharma terkondisi. Tak terkondisi adalah keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan. Ini sangat murni. Batin ini benar-benar lapang seluas jagat raya. Tidak ada kemelekatan untuk kepentingan diri sendiri. Yang memiliki kemelekatan untuk diri sendiri disebut terkondisi. Saat tidak ada kemelekatan untuk kepentingan sendiri, ini disebut tak terkondisi. Inilah yang disebut dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Meskipun di dunia ini bersifat kosong, namun kita hendaknya bersumbangsi kepada orang banyak. Ini sangat menakjubkan. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Dharma terkondisi adalah kebenaran duniawi. Dunia ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari dunia ini. Ditelusuri dan diamati dengan cermat. Kita hendaknya merenungkan dengan cermat, senantiasa dalam keadaan samadhi seperti ini. Perenungan dengan tenang, kita merenungkan dengan tenang, dan mencari prinsip kebenaran dengan tenang. Xun adalah mencari. Merenungkan, xun si, adalah mencari prinsip kebenaran dengan tenang. Bagaimana cara kita mencari kebenaran di dunia ini? Bagaimana cara kita bertindak atau melakukannya? Prinsip kebenaran, kita hendaknya meneliti prinsip kebenaran dengan baik. Maka, bagaikan ilusi dan semu adanya, walaupun kita harus terus-menerus berpikir dan merenung di sana, hanya membuang-buang waktu saja. Waktu di dunia ini terus-menerus terlewati. Jadi, waktu di dunia ini akan terus berlalu dengan sia-sia. Segala sesuatu berlalu dalam ilusi dan prinsip atau hal-hal yang tidak benar. Sangat disayangkan. Buddha memberitahu kita
dan kita hendaknya percaya kepada perkataan beliau untuk bersumbangsi di jalan bodhisattva seperti ini, beraneka ragam dan sangat berbeda satu sama lain. Namun semua itu hendaknya memiliki kata ketulusan. Ketulusan. Dengan memiliki ketulusan dalam tekad kita, maka jalan bodhisattva dapat terpenuhi. Inilah yang seharusnya kita pahami. Jika kita melihat diri sendiri seperti ilusi atau fata morgana, ini sama artinya seperti kita sedang memimpikan sebuah mimpi. Mengapa harus dipersonalkan? Seperti inilah dunia manusia. Buddha Dharma ada di dunia. Dunia membutuhkan Buddha Dharma, sehingga bodhisattva berada di antara manusia. Selanjutnya naskah sutra hari ini. Orang ini merenungkan makna tak terhingga dan dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Dari awal hingga akhir tiada dusta atau kesalahan. Dikarenakan ada menegakkan sutra teratai, tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma, menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya, lalu akan membabarkannya sesuai pemahamannya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bagian sutra ini menyatakan, yaitu orang ini merenungkan makna tak terhingga dan dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Ada begitu banyak hal yang harus direnungkan. Batin merenungkan makna tak terhingga. Orang ini merenungkan makna tak terhingga dan dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Karena batin merenungkan makna tak terhingga, itu sebabnya dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Bagian naskah sutra sebelumnya mengatakan merenungkan dengan tenang. Perenungan dari pikiran selalu memiliki makna yang tak terhingga. Dunia ini memiliki banyak dharma yang berada di dalam batin. Bagaimana cara merenungkan dalam batin? Orang yang mempelajari ajaran Buddha menjalankan kehidupan sehari-hari dengan ajaran Buddha yang dipraktikkan dalam Buddha Dharma, apakah berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran ajaran Buddha? Inilah yang ada dalam perenungan yang mengandung ajaran Buddha. Dalam Buddha Dharma, dalam tindakan, inilah yang tidak terlepas dari dunia manusia. Itu sebabnya dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Inilah yang dibabarkan. Hal yang hendak dilakukan tak terhingga. Tak terhingga memasuki Buddha Dharma. Buddha Dharma juga tak terkondisi. Terkondisi dan tak terkondisi di dalamnya. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Hal yang hendak dikatakan sangatlah banyak. Dengan kesungguhan hati, barulah dapat menghayati dan memahaminya. Jadi, dari awal hingga akhir tetap ingat. Dari awal hingga akhir tiada dusta atau kesalahan. Dari awal hingga akhir tetap ingat. Tiada yang dilupakan, kekeliruan atau kekacauan. Jangan lupakan tahun itu. Jangan lupakan orang itu. Jangan lupakan saat itu. Inilah yang harus senantiasa kita ingat setiap saat. Jika tidak, apa yang kita lakukan di masa lalu akan terlupakan. Sepertinya kemarin, sepertinya hari ini, sepertinya itu akan menyimpang. Ada atau tidak, ini dapat menyimpang. Jadi ingatan kita tidak boleh menyimpang. Maka, tiada yang dilupakan, kekeliruan atau kekacauan. Hal yang sudah pernah dilakukan, kita harus mengingatnya, harus melatih ingatan dengan baik. Selamanya selalu sama, tidak terlupakan. Selamanya tidak ada kekeliruan atau kekacauan. Tidak pernah bingung, semuanya sangat nyata. Mari dengan kesungguhan hati melihatnya. Ingatan dari awal sampai akhir ini tidak pernah dilupakan ataupun keliru. Semuanya tidak ada. Selanjutnya, dikarenakan ada menegakkan sutra teratai, tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma. Sutra teratai adalah raja dari segala sutra. Dengan memahami makna dalam sutra teratai, berarti memahami karakteristik dari segala fenomena dharma. Sutra teratai. Bagi orang yang menegakkan sutra teratai, segala macam peristiwa apapun di dunia,
hampir semuanya tercakup di dalam Sutra Teratai. Sehingga jika kita menegakkan Sutra Teratai, apakah itu dharma yang kita dengar atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi pembuktian. Peristiwa ini sesuai dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha dapat dipakai sebagai bukti dari peristiwa ini. Maka Sutra Teratai yang mencakup segala macam hal berada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga terdapat dalam dharma yang diajarkan oleh Buddha, tidak menyimpang. Maka tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma. Kita semua dapat mengerti karakteristik dari fenomena dharma. Dharma tanpa karakteristik, bagaimana kita menjelaskannya sampai mempunyai karakteristik? Agar terlihat oleh kita semua, tanpa peristiwa duniawi, siapa yang akan mengerti dharma yang dibabarkan? Hari ini kita jangan lupa pada tahun itu, pada orang itu, pada niat itu. Bukankah merupakan sebuah perpaduan yang sangat baik? Fenomena peristiwa duniawi dengan makna sejati dari prinsip kebenaran. Bukankah dapat bersatu? Maka demikianlah jika ada menegakkan Sutra Teratai, tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma. Segala dharma ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat apa timbul niat pikiran apa dalam diri Anda, apa yang Anda lakukan, ini semua akan terakumulasi. Maka keberhasilan merupakan akumulasi dari waktu, dan juga adalah sejarah. Tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma. Peristiwa duniawi yang memiliki karakteristik dharma adalah segala kebenaran sejati yang tidak terlihat. Maka, Sutra Teratai adalah raja dari segala sutra. Dengan memahami makna dalam Sutra Teratai, berarti memahami karakteristik dari segala fenomena dharma. Makna dari Sutra Teratai, jika sudah dapat Anda pahami, maka segala fenomena akan sangat jelas bagi kita. Menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya. Menuruti makna dalam naskah, mengetahui urutannya dengan baik, sepenuhnya memahami berbagai nama dari karakteristik dharma, sebagaimana segala kata-kata yang disebutkan dalam sutra. Selanjutnya dikatakan bahwa menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya, yaitu mengikuti makna dari tulisannya. Menuruti makna dalam naskah. Ketika kita membaca tulisan ini, maknanya ketika kita melihat tulisannya, kita bisa memahami. Maknanya bisa dipahami. Kemudian kita akan mengambil maknanya. Kemudian menceritakannya kepada semua orang. Semakin menjadi baik dan semakin sering mengatakannya, semakin mengenali pemulihan ini, semakin memiliki kesan-kesan. Makanya, menuruti makna dalam naskah, mengetahui urutannya dengan baik. Semakin kita melihatnya, kita akan semakin bisa menceritakannya. Semakin menceritakannya, maka kita akan semakin memahaminya. Beginilah alur dan tahapannya. Terus-menerus masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk mengenal lebih. Sepenuhnya memahami berbagai nama dan karakteristik dharma. Jika kita mampu memahami daripada karakteristik dharma ini, berbagai nama semuanya akan bergabung menjadi satu. Seringkali ingin menyampaikan kepada kalian semua, benda dan semua hal yang ada di depan kita menjadi perumpamaan. Semuanya merupakan benih dari sebab mendasar. Di dalamnya, ini membutuhkan sangat banyak prinsip kebenaran untuk menggabungkannya menjadi satu. Sudah memadu menjadi karakteristiknya. Makanya, di antara itu sangat banyak prinsip-prinsipnya. Bisa dikatakan bahwa karakteristik dharma adalah sebutan dari berbagai nama. Kita harus mengetahui bahwa karakteristik dari berbagai nama adalah diantaranya memiliki karakteristik prinsip yang berbeda-beda. Makanya, kita semuanya perlu untuk memahaminya lebih jelas. Makanya dinamakan sepenuhnya memahami berbagai nama dari karakteristik dharma.
sebagaimana segala kata-kata yang disebutkan dalam sutra. Kata-kata yang tertulis di dalam naskah sutra, kita akan mampu mengetahui berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati, lalu akan membabarkan sesuai pemahamannya, dapat mengetahuinya dengan baik akan apa yang cocok bagi mereka dan membabarkannya pada mereka, lalu akan membabarkannya sesuai pemahaman. Apa yang kita katakan ketika kita mengetahuinya dan menguraikan isinya? Apa yang didengar orang? Sekarang saya mendengarkan apa yang dia katakan. Semua orang tahu apa yang dikatakan, dan mereka yang mendengarkannya juga memahaminya, dapat mengetahui dengan baik akan apa yang cocok bagi mereka dan membabarkannya kepada mereka. Interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Anda mengetahui dan memahami apa yang saya ajarkan. Ini adalah prinsip yang ingin saya ajarkan, membuka jalan ke dalam hati Anda. Anda harus membuka jalan ini ke dalam pikiran Anda. Jalan harus dibuka secara merata agar kita menerima prinsip-prinsipnya. Jadi, dengan mengetahui jalan dan prinsipnya, kita akan pergi ke dunia untuk bersumbangsi kepada orang lain. Jadi, semua orang ini sangat mendalam dan menakjubkan. Bahkan, ini mengandung banyak prinsip karena di dunia ini ada banyak sekali tak terhitung banyaknya hal. Secara alami, banyaknya hal ini terkandung dalam Buddha Dharma. Ada ajaran tak terbatas yang ingin diajarkan oleh Buddha. Jadi semua orang harap senantiasa lebih bersungguh hati.